Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Mujibud da'awat, rafi'ud darajat, wa huwal ladzi yaqbalu tawbata 'an ibadihi wa ya'fu 'anil sayyi'at. Wa salawatullah wa salamuhu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Fayaqulu Allah jalla sya'nuhu, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Al-ayat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat Isya, salat tarawih rahimakumullah. Satu di antara usaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menyatukan umat. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam korbankan waktunya, dirinya, perasaannya untuk menyatukan umat. Satu di antaranya usaha beliau untuk menyatukan umat ini direkam oleh Allah, diabadikan oleh Allah dalam surat Ali Imran ini, yang mana orang Islam terbagi menjadi dua, yaitu kaum Muhajirin dan Ansar. Lah, orang Ansar ini terdiri dari dua kaum, dari dua kabilah, Aus dan Khazraj. Jadi orang Ansar yaitu berasal dari dua kabilah, dua suku, yaitu Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini telah bertahun-tahun mereka bermusuhan, berperang, bermusuhan bebuyutan, turun-temurun mereka saling berperang. Maka dengan datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengusahakan menyatukan mereka, berdakwah kepada mereka sehingga mereka memeluk Islam. Akhirnya mereka menjadi sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka menjadi satu, saling membantu, saling menolong, saling menguatkan, saling menutupi aib. Inilah usaha yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua kabilah ini, Aus dan Khazraj nih, yang dulunya berperang, disatukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan musuh-musuh Islam, Yahudi. Mereka paling tidak suka ketika melihat adanya persatuan, lebih-lebih kaum muslimin. Kita lihat ketika dua pasukan yang dipimpin oleh orang-orang yang mulia, dipimpin oleh Ali dan Aisyah, maka sebenarnya mereka adalah orang-orang yang terbimbing, sahabat dan sahabiah Nabi. Aisyah seorang sahabiah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin, orang yang terbimbing dalam jalan hidayah, terbimbing dengan ilmu, orang-orang yang salehah, taqiyah, orang yang takut tunduk pada Allah. Begitu halnya Ali radhiyallahu ta'ala anhu dan orang-orang yang sepihak dengan Ali. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas hidayah, petunjuk Allah dan Rasulnya. Akan tetapi memang orang Yahudi tidak ingin mereka itu bersatu. Maka disusupkan orang-orang Yahudi pada kelompok mereka, sehingga mereka bikin masalah. Akhirnya satu sama yang lain saling suudzon bahwasanya kelompok Ali yang memulai. Begitu halnya kelompok Aisyah, orang-orang yang berpihak Aisyah telah mengingkari janji, dia bikin masalah, bikin ulah. Akhirnya terjadi perselisihan. Dari zaman dahulu dan nanti sampai hari kiamat, itu yang mereka kehendaki. Mereka paling tidak suka ketika melihat orang-orang Islam bersatu. Maka tidak ada jalan lain untuk menyatukan umat kecuali berpegang teguh kepada agama Allah, kepada tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini materi yang tidak kita sampaikan pada malam hari ini sebagaimana yang dipesankan oleh pengurus. Maka hadirin, begitu halnya sahabat-sahabat Nabi, mereka berusaha. Setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka umat dalam keadaan bingung, dalam keadaan kacau, dalam keadaan pusing. Ini bahaya. Belum lagi orang yang mereka mengaku menjadi nabi mulai menampakkan taringnya, seperti halnya Musailamah al-Kadzdzab. Ini berbahaya.
maka cepat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu buat usaha. Maka dipilihnya beliau sebagai khalifah dalam rangka untuk menyatukan umat. Bukan sebagaimana pemahaman sebagian orang yang tidak benar. Mereka menganggap pentingnya politik, pentingnya partai. Bukan. Kekhilafahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dalam rangka untuk menyatukan umat. Bahaya kalau tidak ada amir. Kalau Islam tidak ada amir, ini bahaya. Kesatuan umat ini akan hilang. Kalau kesatuan umat hilang, maka Islam tidak ada kekuatan. Al-Islam illa bil quwwah, wala quwwata illa bil imarah, wala imarata illa bit ta'ah, wala ta'ata illa bi ta'atillah wa rasulih. Tidak ada Islam yang akan jaya kecuali adanya imarah. Tanpa ada imarah kecuali untuk ditaati. Apa artinya amir kalau amir tidak ditaati? Dan tidak ada ketaatan kecuali taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini sebenarnya untuk menghimpun persatuan umat. Bahaya kalau seandainya orang Islam tidak ada amir, tidak ada khalifah. Ini bahaya kesatuan mereka. Islam akan bahaya. Maka cepatnya adanya khilafah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menduduki posisi paling tinggi untuk memimpin umat agar mereka bersatu, berpadu, berbahu, saling menguatkan, saling membantu. Ini bagaimana supaya umat Islam kuat, satu, menjadi satu. Ini nggak mungkin tanpa adanya khilafah, tanpa adanya seorang amir. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang Yahudi, musuh-musuh Allah paling tidak suka, sebagaimana ketika mereka melihat orang-orang Aus dan Khazraj, yaitu orang-orang Ansar, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bersatu kuat, kukuh kuat, berbahu, saling membantu, saling menguatkan, saling membantu. Mereka tidak suka, sehingga mereka mengutus seorang untuk duduk di tengah-tengah mereka. Kemudian mereka, orang tadi mengingatkan dengan masa lalu, pada masa jahiliyah, mengingatkan kejadian-kejadian di masa lalu, yang mana diingatkan, hei Aus, kamu itu lebih mulia. Begitu juga disampaikan, hei Khazraj, kamu lebih mulia. Kamu dulu didolimi, diingatkan dengan permasalahan-permasalahan yang lalu, yang telah silam bertahun-tahun. Ini diingatkan lagi, dikobarkan lagi. Kalau orang Jawa diiliri, dikipasin, teringat dengan permasalahan-permasalahan dulu, sehingga mereka mulai panas lagi, mulai panas mereka. Maka ketika mereka panas, maka kedua pihak ini dikomporin oleh Yahudi ini. Akhirnya mereka saling mencela, sehingga mereka bangkit. Bahkan satu di antara mereka mengajak di tanah lapang, kemudian menghunus pedang, mengajak bertarung. Ketika seperti ini keadaannya didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang di tengah-tengah mereka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bacakan ayat ini: wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dengan agama Allah, dengan Al-Quran. Kemudian nih Aus dan Khazraj, yaitu sahabat Nabi dari kalangan orang Ansor, diingatkan, kamu itu nih dahulu jahiliyah. Apakah kalian akan mengikuti ajakan jahiliyah, kembali pada semula untuk berperang, saling menghina, saling menyakiti, saling menumpahkan darah? Apakah kalian akan mengikuti seruan jahiliyah? Kemudian dua kelompok ini dinasihati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diingatkan, kamu dahulunya adalah jahiliyah. Dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kamu dipersaudarakan. Kamu dipersaudarakan oleh Allah. Dengan nikmat Allah, kalian menjadi bersaudara. Dahulu kamu itu di pinggir jurang api neraka, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kamu dengan memberi hidayah kepada kamu. Fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatin la'allakum tahtadun.
Wa kuntum ala syafratin minan nar fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Dulu kamu berada di pinggir jurang api neraka. Karena apa? Mereka dalam keadaan sesat, dalam keadaan jahiliyah, tidak mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mereka tidak tahu. Maka dengan datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan petunjuk kepada mereka, mengajak kepada Islam, kepada dinul Islam, petunjuk yang jelas, terang. Kemudian mereka mengikuti Islam, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang baik, orang yang paling baik hatinya dari sekian umat, orang yang paling bersih hatinya berkat didikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang hidup di khairul qurun, yang dibimbing oleh seorang nabi, yang dahulunya mereka jahiliyah, dibimbing oleh seorang nabi, seorang rasul, maka mereka menjadi orang yang terbaik. Akan tetapi di tengah perjalanan mereka diingatkan oleh musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam untuk kembali pada jahiliyah, dikobarkan api permusuhan sehingga mereka panas lagi, bangkit lagi untuk bermusuhan. Akan tetapi baiknya akhlak mereka, sifat mereka, hati mereka, ketika mereka disampaikan tentang ayat Allah untuk kembali kepada agama Allah, kepada Al-Quran, kepada syariat Allah, tuntunan Allah, mereka bersegera kembali sehingga mereka terselamat dari budaya yang dibuat oleh musuh-musuh Allah, yaitu kaum Yahudi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kadang-kadang kita tidak terasa. Maka orang-orang Yahudi bukan tidak membaca Al-Quran, bukan tidak tadabbur Al-Quran, bukan tidak memahami ayat Al-Quran, bukan tidak hafal Al-Quran, bukan tidak menghafal hadis, tidak paham hadis, bukan. Mereka pelajari. Bahkan sebagian mereka lebih banyak hafalan Qurannya, lebih banyak hafalan hadisnya, lebih banyak mengetahui khilaf di antara para ulama. Mereka lebih tahu perbedaan-perbedaan. Akan tetapi itu dibuat oleh mereka untuk mengacaukan umat Islam. Apakah kita tidak pernah ingat dulu di Amerika, Dr. Aminatul Wadud, seorang perempuan, kemudian dia mengimami sholat Jum'ah, kemudian dia khutbah, padahal pendengarnya adalah kaum laki-laki. Kemudian dia menyampaikan pendapat-pendapat yang belum lagi dikenal, belum lagi didengar, belum lagi diketahui oleh banyak umat Islam di seluruh dunia. Hanya kalangan tertentu, ulama-ulama saja yang mengetahui tentang perbedaan pendapat ini. Apakah boleh seorang perempuan itu menjadi imam bagi laki-laki, menjadi imam sholat Jum'ah, khutbah di tengah laki-laki? Ini nggak pernah didengar oleh banyak kaum muslimin. Hanya diketahui oleh orang-orang tertentu, orang-orang yang alim, yang baca pendapat-pendapat ulama dalam kitab-kitab klasik yang tidak pernah dibaca, bahkan tidak ada di perpustakaan kita. Sengaja ini dibuat agar jadi masalah. Ketika mereka ditanya kenapa, loh ini tidak ada masalah, ini boleh. Bahkan ini pendapat ulama yang besar, Ashab Syafi'i, orang nomor 2 dalam mazhab Syafi'i, Imam Muzani rahmatullah alaihi mengatakan boleh seorang perempuan menjadi imamnya laki-laki. Hadisnya sahih Bukhari, berasal dari Ummu Waroqah. Akan tetapi pendapat seperti ini bertentangan dengan pendapat jumhur, pendapat mayoritas. Ini sengaja dibikin, ini dibuat agar umat Islam kacau. Padahal sebagian kaum muslimin tidak mengetahui permasalahan seperti ini. Apa ini ya untungnya? Mereka buat hanya untuk bikin permasalahan, perpecahan di tengah umat. Kemudian dia menyampaikan ini pendapat ulama besar, Imam Muzani, orang kedua dalam mazhab Syafi'i. Hadisnya sahih Waroqah, yang mana dia minta izin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi imam di rumahnya. Padahal di situ ada ajuz, orang laki-laki yang tua. Kemudian ada anak-anak. Inilah menjadi dasar mereka. Akan tetapi ini adalah pendapat syadz. Pendapat syadz. Memang ini pendapat orang yang thiqah, orang yang terpercaya. Orang yang terpercaya bisa diambil pendapatnya, akan tetapi pendapatnya ini bertentangan dengan kebanyakan ulama, mayoritas ulama, jumhur ulama, bahkan bertentangan dengan imam madhabnya. Ini sengaja dibikin agar umat menjadi kacau.
Belum lagi sebentar, tidak cukup seminggu lagi, hanya tinggal 4 hari lagi. Nanti kita akan lihat betapa asiknya umat Islam bertengkar, betapa asiknya orang Islam berdebat. Padahal kalau kita kembalikan kepada ajaran Allah, ajaran Rasulullah, kepada syariat Islam, mudah saja. Ketika tiba tanggal 29 Ramadan, lihat aja hilal. Hadisnya sahih. Ini ru'yah. Ru'yah itu dengan mata telanjang, lihat aja. Kalau nggak nampak, ada mendung, ya sudah, sempurnakan 30, selesai. Tidak perlu banyak berdebat. Kalau seandainya umat kembali kepada ajaran Allah, kepada agama Allah, tali Allah, selesai masalah, mudah masalah, tidak sulit. Bahkan seakan-akan dibikin asik. Kemudian hadirin, inilah kesempatan nanti ketika orang Islam tidak bersatu, orang Islam padu, berpecah belah, berdebat, baru ini yang diinginkan oleh mereka. Mereka keplok tangan. Orang Islam kacau bukan? Dan ini yang dikehendaki oleh mereka. Dan nanti ini adalah bahan celaan mereka untuk mencela orang Islam. Sebagaimana orang yang baca, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma al-ukhra faqatil lati tabghi hatta fi ila amrillah. Al-ayat. Ini ayat menjelaskan tentang orang Aus dan Khazraj, yaitu orang Ansar. Yang mana orang Aus dan Khazraj ini berperang, berselisih, bertengkar. Pertengkaran di antara orang Islam ini aib, ini celah, ini kekurangan, ini sesuatu yang tidak baik. Pantas ini diambil kesempatan oleh musuh-musuh Islam untuk mencela Islam. Orang Islam tidak bersatu kan? Dan itu yang mereka inginkan. Tapi mohon maaf, sehingga sebagian besar orang Islam pun terpedaya. Iya. Ternyata kita ini sering bertengkar. Ternyata orang di luar kita, orang-orang kafir ini malah lebih baik dibanding kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagian pemahaman kaum muslimin seperti itu. Karena di luar sana mereka sebenarnya berselisih itu sudah biasa. Bukan tidak ada perselisihan di antara mereka, di antara rohib mereka, akhbar mereka, ulama-ulama mereka. Banyak perselisihan, akan tetapi tidak terdengar di tengah umat. Perselisihan, perdebatan mereka, pertengkaran mereka banyak, akan tetapi tidak dengar oleh umat. Lah, pertengkaran ulama, kaum muslimin, orang-orang Islam secara keseluruhan, ini didengar, dibaca oleh mereka. Ini kesempatan mereka untuk menjelek-jelekkan Islam dan kaum muslimin. Sehingga mereka mengatakan, kami lebih baik daripada kamu. Persatuan kamu tidak ada. Kami saling menyayangi, menebarkan kasih sayang di tengah umat, di tengah manusia. Akan tetapi kamu adanya bertengkar terus, berperang terus, menjelekkan terus, membuka aib satu sama yang lain. Itu kerjaan agama kamu. Sehingga mereka mencela orang-orang Islam. Bahkan tidak sedikit orang Islam yang terperdaya apa yang mereka ucapkan, sehingga orang Islam pun mencela orang Islam sendiri. Mereka menganggap, mereka mengira, bahkan mereka mengatakan bahwa mereka lebih baik dibanding orang Islam, karena mereka kelihatannya bersatu, berpadu, berbahu, membantu, menguatkan, saling memberi, saling membagi, saling menguatkan. Ini pemahaman yang salah juga. Seandainya orang Islam itu bertengkar, jelas orang Islam, orang iman itu jauh lebih baik dibanding orang kafir. Sebagaimana pernyataan orang-orang Aus dan Khazraj. Maka ketika orang-orang Aus dan Khazraj, yaitu orang-orang Ansar, wahai kaum Aus dan Khazraj, orang Ansar, maukah ayat wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma al-ayat, ayat yang menjelaskan tentang aib kamu, keburukan kamu itu berselisih, kamu berperang, saling mendendam, saling menyakiti, itu diceritakan oleh Allah dalam ayatnya, dalam firman-Nya, dalam kitabnya, dalam Al-Quran, dan dibaca oleh seluruh orang Islam sampai hari kiamat. Sehingga orang yang gak pernah ketemu kamu tahu bahwa kamu itu jelek. Kamu itu jelek sekali. Karena apa? Kamu sesama orang Islam berperang. Aib kamu itu diketahui, bahkan aib kamu itu dihafal. Maka kalau orang hafid Quran
nggak hafal ayat ini, nggak sempurna hafalannya. Orang mengingkari ayat ini kafir. Karena apa? Seluruh ayat datang dengan jalan mutawatir. Tidak ada yang jalur ahad, semua mutawatir. Walaupun ini ayat ini menjelaskan tentang keburukan orang Aus dan Khazraj, yaitu orang-orang Ansor, maka mereka ditanya, apakah kamu pengen seandainya ayat wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu faslihu bainahuma, ini ayat yang menjelaskan tentang aib, kekurangan kamu, kejelekan kamu dihilangkan oleh Allah dalam ayatnya, apakah kamu mau? Maka orang-orang Aus dan Khazraj, orang-orang Ansor mengatakan, tidak, aku tidak mau ayat dihilangkan dalam firman-Nya dalam Al-Quran. Karena apa? Memang kami jelek, kami ada aib, kami berperang dengan saudara kami sendiri. Akan tetapi keimanan kami diakui oleh Allah. Wa in ta'ifatani minal mu'minin, walaupun mereka banyak aib, tapi mereka diakui Allah sebagai orang yang beriman. Di daftar buku Allah mereka tercantum sebagai orang yang beriman. Memang orang yang jelek akan dihukum sesuai dengan kesalahan mereka. Akan tetapi iman ini adalah tiket yang penting yang menyebabkan mereka bisa membeli nikmat dan keluasan surga yang abadi, abad dan abadan. Maka hadirin, jangan sampai kita terpengaruh karena mungkin hari ini orang Islam lebih banyak aibnya dibanding kebaikannya. Dan memang sekarang ini media punya mereka, punya musuh-musuh Islam, sehingga dengan leluasanya mereka menyebarkan aib-aib orang Islam yang imbasnya akan kembali kepada Islam. Sebenarnya kejelekan itu adalah kelakuan perorangan individu muslimin, akan tetapi mereka menjelekkan Islam. Memang walaupun seperti itu, mereka banyak kekurangannya, banyak aibnya, akan tetapi mereka adalah orang yang beriman. Orang yang beriman yang jahat itu jauh lebih baik di sisi Allah dibanding orang-orang kafir yang kelihatannya itu baik tanpa punya aib. Karena dia ini tidak punya iman, sedangkan orang mukmin yang mereka buruk akhlaknya, perilakunya, mereka punya iman. Di sisi Allah dia lebih baik, lebih mulia, lebih tinggi derajatnya. Apa yang kita buat pada hari ini? Bahkan semakin jauh dari nur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jauh dari khairul qurun, maka umat ini semakin sesat. Banyak hal yang menyebabkan mereka bercerai-berai, saling menghina, saling menjelekkan, mengkafirkan, menganggap sesat kepada satu dengan yang lain. Maka hadirin, hendaknya kita waspada. Padahal walaupun kayak apa, orang Islam adalah kal jasadul wahid, seperti satu badan. Maka hendaknya satu badan saling menguatkan. Tidak ada satu harakah yang lebih sempurna dibanding yang lain. Tidak ada. Mereka saling menguatkan, saling membantu, saling mengisi. Maka jangan sampai kita ini dibodohin karena tipu daya musuh-musuh Islam, orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Islam di kotak-kotak, dibikin beberapa warna, dikelompok-kelompokkan. Maka orang-orang sebagian mereka memahami, maka Yahudi menyampaikan hadis-hadis keras bagi mereka yang suka dengan kekerasan, sehingga dia akan mencela orang yang lembut. Orang Islam kok lembut kayak gitu? Islam itu tegas. Kemudian musuh-musuh Allah membaca ayat dan hadis tentangnya kelembutan Nabi, kelembutan Islam yang dicontohkan oleh Nabi, disampaikan untuk mencela orang Islam radikal. Ini dibaca semuanya, memang dikehendaki oleh mereka. Ayat dengan ayat, nggak mungkin satu hadis dengan hadis yang lain bertentangan. Padahal itu dari sumber yang satu, dari sumber yang sama, dari lisan yang mulia satu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkinkah satu hadis dengan hadis yang lain bertentangan? Mungkinkah? Tidak mungkin, karena kedangkalan kita membaca satu hadis dengan hadis yang lain. Kemudian sebagian mereka membaca satu ayat, musuh-musuh Allah membaca satu ayat, disampaikan, diperdengarkan kepada orang. Ini begini. Kemudian satu ayat lain dibacakan dengan kelompok yang lain, sehingga mereka keduanya diadu, mereka bertengkar, terperdaya dengan mereka. Mungkinkah satu ayat dengan ayat lain bertentangan padahal dari sumber yang sama, dari firman Allah?
Tidak, nggak mungkin ayat dengan ayat bertentangan, hadis dengan ayat bertentangan, mungkin nggak? Tidak. Waspadalah dengan tipu daya yang dibuat oleh makar-makar musuh Islam. Hendaknya kita bersatu kembali kepada ajaran Allah. Kalau seseorang kembali kepada ajaran Allah, tali Allah, agama Allah, Al-Quran, pasti kita akan ada kesatuan, kesamaan, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Kalau seandainya ada perbedaan, itu bukan masalah. Perbedaan yang ada, yang disampaikan, yang ada sampai kepada kita itu masalah furu'iyat. Masalah furu'iyat, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jangan ini menyebabkan kita bercerai-berai sehingga umat Islam menjadi lemah. Umat Islam terkotak-kotak sehingga mereka dengan mudahnya akan menghancurkan kaum muslimin. Marilah kita sama-sama sadari, itu adalah tipu daya yang dibuat oleh musuh-musuh Islam. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kelompok yang kelihatannya Islam, itu adalah bukan kelompok-kelompok Islam, itu adalah kelompok-kelompok yang dibikin oleh musuh-musuh Islam untuk menjelekkan Islam dari dalam. Maka hendaknya kita waspada. Apa saja yang menyebabkan kaum muslimin ini bercerai-berai? Ajak kembali kepada Allah, kepada ajaran Allah, kepada Al-Quran, agar umat Islam bersatu, berpadu, membantu, sehingga ketika umat Islam bersatu, maka pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang. Pertolongan Allah tidak akan datang ketika kaum muslimin tidak bersatu. Maka hadirin, memang hadis tahqiqi pasti akan terjadi. Hadis yang telah disampaikan oleh Nabi pasti terjadi. Nanti umat akan berpecah belah, akan menjadi 73. Ini pasti akan terjadi. Akan tetapi mestinya hadis tasyri'i perlu kita lakukan. Kita baca, kita pahami, sehingga kita ada usaha bagaimana paling tidak memperlambat sampainya waktu yang telah ditentukan oleh Allah, sebagaimana telah diisyaratkan dan ditunjukkan oleh Nabi. Nanti umat akan berpecah belah menjadi begitu banyak. Maka kaum muslim berusaha, buat usaha untuk memperlambat. Apa yang telah ditentukan oleh Allah pasti terjadi. Tidak ada bisa menghalangi. Tapi setidak-tidaknya seseorang ini berusaha memperlambat, ada usaha untuk memperlambat sampainya sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Maka orang yang berbuat usaha seperti itu, maka akan diberikan penghargaan yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyatukan umat, akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini umat tidak ada kesatuan. Kesatuan ini hendaknya kita bina, kita buat, kita mulai dari yang terkecil. Jangan kita terperdaya dengan masalah-masalah yang kecil sehingga kita terpecah. Adanya khilaf, adanya perselisihan di kalangan ulama tentang furu'iyat menjadikan kita tidak mau saling tegur menyapa. Jangan sampai terjadi hal ini. Kelihatannya kita sholat berjamaah di satu masjid, akan tapi tidak pernah saling sapa, tidak pernah ucap salam. Jangan sampai hal seperti ini terjadi di tengah kaum muslimin. Maka mereka akan keplok tangan dan bersenang-senang, bergembira. Misi mereka terlaksana. Ini sedikit yang bisa disampaikan sesuai dengan materi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Untuk menggapai persatuan, maka hendaknya kita seluruh kaum muslimin kembali kepada tali Allah, agama Allah, kepada Al-Quran. Kalau tidak kembali kepada agama Allah, tidak kembali kepada syariat Allah, tidak kembali kepada petunjuk Al-Quran, mustahil akan adanya persatuan. Permasalahan kecil misalnya di dalam masalah waris. Kalau seseorang mengedepankan aturan daerah, aturan suku membagi waris harusnya seperti ini, maka tidak akan ada perselisihan, maka tidak akan ada persatuan, maka akan berselisih, bertengkar, saling mendengki. Akan tetapi kalau dikembalikan kepada aturan Allah, agama Allah, maka akan selesai. Kalau aturan Allah tidak adil, siapakah yang lebih adil? Adakah orang yang lebih adil melebihi Allah? Adakah yang lebih adil melebihi Rasulullah? Kalau Allah dan Rasulnya tidak adil, siapa lagi yang adil? Sebagaimana ketika terjadi perang Hunain, selesai Hunain, maka mendapatkan banyak jarahan, banyak ghanimah, maka Nabi SAW melebihkan bagian satu dibanding yang lain.
atas petunjuk Allah. Atas petunjuk Allah. Maka ada sebagian orang Aus dan Khazraj, orang Ansar mengatakan Nabi tidak adil karena melebihkan bagian satu dengan sebagian yang lain. Maka sehingga ini terdengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai orang-orang Ansar, Aus dan Khazraj, kamu dahulunya jahiliyah, kemudian Allah beri petunjuk asbab saya. Kamu dulu berperang, bertengkar, tidak ada kesatuan, kemudian Allah satukan kamu, asbab aku. Kemudian kamu dahulu fakir, miskin, melarat, susah, kemudian Allah cukupkan kamu, kayakan kamu dengan asbab aku. Kemudian kalau Allah dan Rasulnya tidak adil, siapa yang lebih adil? Wahai Aus bin Khazraj, kalau Allah dan Rasulnya tidak adil, siapa yang lebih adil? Apakah engkau tidak ridha? Apakah engkau tidak puas? Engkau kembali, mereka kembali dengan membawa harta. Maksudnya adalah kaum dari Nabi, yaitu orang-orang Quraisy yang baru memeluk Islam. Mereka pulang dengan membawa harta. Kemudian kamu pulang ke Madinah dengan membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu pulang dengan membawa keridhaan Rasulullah, dengan membawa Rasulullah. Apakah kau tidak ridho? Maka ketika disampaikan seperti itu, baru mereka orang-orang Ansar, orang-orang Aus dan Khazraj menangis terisak-isak. Kalau Allah dan Rasulnya tidak adil, siapa yang adil? Maka keadilan itu hanya ada pada Allah dan Rasulnya. Maka segala permasalahan hanya dikembalikan kepada agama Allah, kepada petunjuk Allah Al-Quranul Karim. Ini sedikit yang kita bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.